Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih. Saya Kadarmanto menyertai Anda pada malam hari ini dalam kesempatan bersatu hati dalam doa malam. Kita memasuki saat teduh. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 111. Demikian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara-saudara, tema keadilan dan kebenaran telah menjadi pokok perjuangan sepanjang abad. Perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa misalnya, atau perjuangan untuk menggantikan rezim pemerintah yang korup dan menindas dengan pemerintahan yang mempraktekkan kebenaran dan keadilan,
serta perjuangan untuk mereformasi status quo yang mandek tanpa perubahan berarti juga dilandasi oleh kerinduan manusia untuk mengalami kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan kebohongan atau hoax, bukan pula berdasarkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu oleh karena ras yang berbeda, golongan, agama dan keyakinan, suku yang berbeda, warna kulit, kelompok usia, dan sebagainya. Seorang teolog dan pemimpin gereja di Brazil, Dom Helder Camara, lahir tahun 1909 dan meninggal tahun 1999, dikenal dengan hidupnya yang diabdikan secara khusus dan menjadi pahlawan Injil. Mungkin kita belum pernah mendengar nama dan kiprahnya, tetapi pada masa hidupnya, Camara dikenal karena cinta kasihnya kepada mereka yang miskin sebagai akibat dari ketidakadilan struktural dan sistemik, serta korban penindasan. Dalam perjuangannya, Camara menghayati jalan hidup nir kekerasan. Pokok-pokok pemahaman imannya telah memengaruhi banyak orang pada zamannya dan juga orang-orang pada masa kini yang mengenalnya melalui tulisan-tulisannya. Khususnya pemahaman Camara tentang hakikat kejahatan serta tentang kemerdekaan manusia dalam menentukan sikap atas penderitaan dan ketidakadilan yang nyata di dalam dunia di sekitarnya. Kepada salah seorang sahabatnya, Camara pernah menulis demikian: bila mana Anda mengamati benua kita, maksudnya benua Amerika Selatan tempat dia berada, di mana lebih dari 2/3 penduduknya hidup dalam kondisi di bawah kepantasan manusiawi sebagai dampak ketidakadilan, dan bila Anda menyaksikan bahwa keadaan yang sama juga terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia, bagaimana Anda tidak terdorong untuk bekerja demi memerdekakan manusia dari keadaan semacam itu? Bapa Surgawi, Sang Pencipta, menghendaki kita semua menjadi mitra dalam penciptaan atau sebagai co-creators. Demikian pula Sang Putra, penebus kita, menghendaki kita semua menjadi mitra dalam proses penebusan atau co-redeemers. Sehingga kita harus bertanggung jawab dalam memutuskan apakah kita mau terlibat dalam karya penebusan yang telah dimulai oleh Sang Putra, pemerdekaan dari dosa serta dampak dosa, pemerdekaan dari egoisme serta dampak dari egoisme. Itulah kekuatan dan pemahaman iman yang memerdekakan. Demikian tulis Camara kepada sahabatnya. Saudara-saudara, orang memahami bahwa tidak sepatutnya manusia mempersalahkan Allah atas terjadinya masalah-masalah yang diciptakan sendiri oleh manusia. Seolah-olah Allah lah yang bertanggung jawab, misalnya atas banjir dan kekeringan, serta pandemi yang sedang melanda dunia. Tidak. Bagi Bapa Sang Pencipta, sungguh mudah untuk menciptakan semesta yang sempurna, namun keadaan yang demikian akan sangat membosankan manusia yang hidup di dalam dunia. Apabila segala sesuatunya telah sempurna, lengkap, dan selesai, itulah sebabnya Tuhan sesungguhnya telah memulai sebuah proses penciptaan dengan sangat baik, lalu mempercayakan kepada manusia yang Ia ciptakan untuk melanjutkan proses penciptaan itu dan memelihara ciptaan demi kebaikan seluruh penghuninya. Terserah kepada manusia untuk memelihara dan mengendalikan sungai-sungai misalnya, karena hal itu merupakan persoalan kecerdasan
serta integritas manusia. Kalau saja manusia pada hari-hari yang lalu telah menunjukkan kecerdasan yang memadai serta berintegritas, tentulah masalah kekeringan dan banjir sudah dapat dikendalikan. Pada masa sekarang, padang pasir telah mulai diairi dan dijadikan lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Sungai-sungai ditata dan dibendung sehingga tidak terjadi banjir. Itu semua buah dari kecerdasan dan integritas manusia yang telah mempergunakan mandat dari Sang Pencipta untuk memelihara dan menata bumi demi kesejahteraan seluruh penghuninya. Saudara-saudara, pemahaman iman yang memerdekakan seperti yang dijelaskan oleh Dom Helder Camara itu sangat bermanfaat dalam membantu memecahkan beragam permasalahan yang kita hadapi. Pilihan kita demi kebaikan atau keburukan membawa dampak kolektif terhadap sesama pada masa kini maupun bagi generasi yang akan datang. Bagaimana kita saling memperlakukan dan mempraktikkan hal kesesamaan akan menjadi tanda dari derajat kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Dan itu seperti yang diingatkan oleh Camara. Kita semua meyakini bahwa seluruh umat manusia adalah anak-anak dari Bapa Surgawi yang sama. Mereka yang mempunyai Bapa yang sama adalah orang-orang yang bersaudara. Marilah kita meyakini bahwa kemerdekaan adalah pemberian Allah yang harus dirawat dengan sekuat tenaga. Marilah kita saling memerdekakan dalam arti yang sesungguhnya dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Demikian diingatkan oleh Camara. Dan dengan demikian juga refleksi ini berakhir. Amin. Kita bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami dalam nyanyian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Allah, keadilan dan kebenaran, Engkaulah sumber kebenaran dan keadilan sejati yang membuat manusia sepanjang sejarah berupaya dan berjuang untuk mewujudkannya di bumi.
Di dalam Engkau, manusia dan kami semua mendapatkan pencerahan dan inspirasi tentang keutamaan, kebenaran, dan keadilan yang ternyata memerdekakan manusia untuk menjadi manusia yang Engkau kehendaki, bahkan menjadi sesama yang sepatutnya bagi seluruh ciptaan-Mu. Kami melihat bahwa kebohongan hanya akan melahirkan kebohongan berikutnya, sehingga terjadilah rantai kebohongan yang dengannya manusia kehilangan kemerdekaannya, bahkan sedang mencelakakan dirinya sendiri, menjadikan dirinya dibelenggu oleh kebohongannya. Demikian pula sikap-sikap diskriminatif ya Tuhan, yang membeda-bedakan sesama manusia berdasarkan ras, golongan, agama atau keyakinan, suku, warna kulit, kelompok usia, dan sebagainya. Diskriminasi telah membuat kebersamaan manusia terkoyak-koyak dan terkotak-kotak dalam berbagai prasangka dan ketidakadilan, bahkan penindasan. Ya Tuhan, bebaskan kami dari belenggu dusta atau kebohongan dan diskriminasi dengan pemahaman iman yang memerdekakan, karena kami ingin agar iman kami tidak mandek tetapi bertumbuh dan berkembang menjadi makin utuh dan memerdekakan. Jauhkan kami dari sikap memanfaatkan badai pandemi yang sedang melanda kami sebagai alasan untuk menutup mata dari sesama kami yang berkekurangan dan tertindas oleh berbagai keadaan dan sistem yang mengitarinya. Jauhkanlah kami dari sikap memanfaatkan pandemi ini sebagai alasan untuk hanya memperhatikan diri kami sendiri dan mengabaikan sesama kami yang menderita. Jauhkan pula kami dari sikap memanfaatkan sistem-sistem serta struktur-struktur ketidakadilan yang ada di sekitar kami untuk keuntungan diri kami sendiri dengan mengorbankan orang lain. Karena Engkau telah menjadikan mereka sebagai sesama kami, dan Engkaulah yang selalu memanggil kami untuk mengasihi sesama kami, utamanya mereka yang berada dalam kondisi di bawah kepantasan manusiawi tanpa membeda-bedakan. Tolonglah kami, Tuhan, untuk mempunyai pemahaman iman yang memerdekakan itu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menghayati ajakan-Mu untuk menjadi mitra-Mu dalam penciptaan kebaikan. Pemahaman iman yang memerdekakan, yang menyebabkan kami bersedia dan ingin terlibat dalam proses-proses perubahan atau transformasi positif yang membangun harkat dan martabat manusia sesama kami dalam bidang apapun yang kami dapat berpartisipasi. Ya Tuhan, kiranya pemahaman iman yang memerdekakan, yang menyebabkan kami berani terlibat dan menjadi mitra-Mu dalam proses penebusan mereka yang terkendala oleh berbagai keadaan dan situasi dapat kami miliki, sehingga mereka pun dapat merasakan kemerdekaan untuk mengembangkan potensinya dalam berbagai dimensi yang membuat citra Allah dalam dirinya semakin nyata dan menjadi keluhuran bagi-Mu, Sang Pencipta. Ya Allah, tolonglah kami untuk bersikap terbuka dalam terus-menerus belajar dan membarui pemahaman iman kami, sehingga kami pun dapat memiliki pemahaman iman yang memerdekakan, bukan justru bertahan dalam pemahaman iman yang membelenggu dan menjadi penghalang bagi perubahan dan transformasi yang Engkau kehendaki. Berilah kepada kami, ya Allah, kemampuan untuk mengembangkan pemahaman iman yang memerdekakan itu, sehingga kami pun berdaya untuk turut memelihara lingkungan hidup kami secara bertanggung jawab,
bukan saja bagi kehidupan bersama yang lebih sehat dan sejahtera, tapi juga bertanggung jawab bagi generasi yang akan datang, dan terlebih-lebih bertanggung jawab kepadamu sebagai Sang Pencipta alam semesta. Sebab dengan pemahaman iman yang memerdekakan itulah kami akan merasakan panggilan-Mu untuk turut serta menegakkan keadilan dan kebenaran, serta dengan sungguh-sungguh melibatkan hidup kami sehari-hari dalam memelihara dan menata bumi, dalam bertransformasi demi kebaikan setiap penghuninya, demi kebaikan manusia, anak-anak dari satu Bapa. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua. Selamat beristirahat, dan kiranya Tuhan memberi kesegaran yang baru bagi kita semua pada waktu kita bangun pada esok hari. Tuhan besertamu. Sekian.